Saudara-saudaraku, ada saatnya Yesus mengajar untuk khalayak ramai termasuk para murid-muridnya. Ada kalanya Yesus juga membawa murid-muridnya untuk secara khusus mendapatkan pengajaran dan tidak ingin diganggu oleh orang lainnya. Ya, seperti saat ia hendak memberitahukan hal penderitaannya yang kedua kali. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Jadi Yesus tidak mau hal itu diketahui oleh semua orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Apakah yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid-muridnya? Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ini pengajaran khusus kepada murid-muridnya atau memberitahukan hal penderitaannya kepada murid-muridnya, sebab sudah sekian lama Yesus mengajar dan juga memberitahukan hal penderitaannya, namun muridnya belum juga mengerti. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun mereka segan menanyakan kepadanya. Mengapa? Karena ini sudah 2 kali dikatakannya. Dan murid-muridnya juga tidak mengerti, namun mereka segan atau tidak berani menanyakan hal itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Ya, bagaimana mereka akan bertanya? Karena masih saja mereka juga belum mengerti. Mereka tidak berani menanyakan karena mereka sendiri merasa gimana begitu. Udah diajar, masa juga belum mengerti, bagaimana akan menanyakan hal itu lagi kepada Yesus Kristus. Namun satu catatan penting di sini adalah bahwa Yesus tidak mau ada orang lain yang mengganggunya. Yesus tidak mau orang lain mendengarnya. Ini berarti pengajaran khusus yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya. Ini adalah satu perlakuan dan bentuk perlakuan yang istimewa, yang spesial untuk para murid-muridnya. Sesungguhnya kita semua orang percaya adalah spesial di mata Tuhan Yesus Kristus. Kita orang-orang yang percaya, yang dipanggil dan dipilihnya, kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan Yesus Kristus, di hati Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, bagaimana ia memilih dan memanggil kita, bagaimana ia memanggil dan memilih kita dan memeteraikan pilihannya, itu sudah memberitahukan kepada kita betapa ia mengasihi kita. Hingga untuk memanggil dan memilih kita, legislasinya adalah pengorbanannya di atas kayu salib. Ialah pengorbanannya di atas kayu salib dan dimeteraikannya dengan Roh Kudus. Ini satu perlakuan yang sangat istimewa untuk kita semuanya. Mengapa Tuhan Yesus Kristus pertama-tama mengajarkan hal ini kepada para murid-muridnya? Karena para murid-muridnya yang akan pertama kali menceritakan, memberitakan, mengabarkan Injil Yesus Kristus, hal kesengsaraan, mati, dan kebangkitannya, supaya murid-muridnya paham dan mengerti, sehingga ketika bersoal jawab, ketika menjelaskannya, mereka betul-betul dapat menjelaskannya dengan benar dan tepat. Nah, para murid-muridnya sudah diberitahu sebelum hal itu terjadi, dan pada saatnya murid-muridnya akan menyaksikan ketika hal itu terjadi, dan pada saatnya murid-muridnya akan mengerti mengapa hal itu harus terjadi. Kematian, kesengsaraan, mati, dan kebangkitan Kristus adalah untuk kita semuanya. Kebangkitannya dari antara orang mati mengalahkan maut, menjadi jaminan bagi kita bahwa kelak kita semua juga memperoleh dan menikmati akan hal itu untuk murid-muridnya. Tapi kita sekarang, kita tahu bahwa kebangkitan Yesus dari kematian menjadi jaminan kebangkitan bagi kita. Oleh karena itu, kebangkitan Yesus disebutnya sebagai yang sulung, yang pertama, dan itu menjadi jaminan untuk kita semuanya. Pengajaran ini betul-betul disampaikan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya, sehingga murid-muridnya mengerti dan murid-muridnya diberi kepercayaan untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus itu kepada setiap orang, sehingga setiap orang beroleh pengampunan, keselamatan, dan jaminan kelepasan dari kebinasan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidakkah engkau merasa spesial di matanya?
Tidakkah engkau merasa spesial dengan tugas khusus yang Tuhan berikan kepadamu? Camkanlah supaya kita betul-betul memahami hingga kita mengerti maksud Tuhan bagi kita dalam hidup kita untuk kita lakukan. Engkau adalah spesial di matanya.